Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, selamat pagi anak-anak. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan MPLS secara online ya. Oke, sebelum kita mulai materi kali ini, ada baiknya saya kenalkan terlebih dahulu tim kurikulum SMA Negeri Colomadu. Oke, yang pertama ada Ibu Parsini SPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri Colomadu. Karakternya disiplin, rapi, dan juga rajin. Beliau ini mengampu mata pelajaran geografi. Lalu yang kedua ada Ibu Veronica Susanti ST. Ibu guru yang satu ini suka jajan dan traveling. Ini adalah guru TIK. Lalu yang ketiga ada Bapak Beni Wahyu Febrian AMD. Nah, Pak Beni ini baik banget dan suka membantu teman dan juga Bapak Ibu guru yang lain ya. Nah, Pak Beni ini operator favorit kalian waktu PBDB, ya kan? Dan yang keempat ada saya sendiri, Arif Nur Hidayat, biasa dipanggil Pak Arif, dan akan mengampu mapel favorit, yaitu mapel fisika. Oke, kita mulai ya. Apa sih perbedaan antara SMP dan SMA? Untuk lebih jelasnya, simak tabel berikut. Yang pertama, siswa SMP itu adalah kategori anak menuju remaja. Sedangkan siswa SMA itu adalah remaja menuju dewasa. Nah, pada masa ini, karakter kalian akan semakin terbentuk dan mulai harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang akan kalian jalani di masa mendatang. Lalu yang kedua, di SMP belum ada penjurusan atau peminatan. Sedangkan di SMA, ini sudah ada penjurusan atau peminatan. Di SMA Colomadu, jurusan atau peminatan yang tersedia adalah IPA atau IPS. Lalu yang ketiga, mungkin ada dari kalian yang di SMP itu 6 hari sekolah ya. Sedangkan di SMA Negeri Colomadu ini 5 hari sekolah, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat. Ya, berikutnya adalah struktur kurikulum atau mata pelajaran di SMA Negeri Colomadu. Seperti kita ketahui, peminatan di SMA Negeri Colomadu ada 2, yaitu IPA dan IPS. Mata pelajaran yang pertama adalah kelompok A atau mata pelajaran umum. Ini ada 6 mata pelajaran, baik IPA maupun IPS. Yang pertama ada pendidikan agama dan budi pekerti. Lalu yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu yang ketiga ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada matematika. Yang kelima ada sejarah Indonesia. Kemudian yang keenam ada mata pelajaran bahasa Inggris. Kita lanjutkan pada mata pelajaran kelompok B, masih mata pelajaran yang bersifat umum ya. Nomor 7 ada mata pelajaran seni budaya. Nomor 8, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nomor 9, prakarya dan kewirausahaan. Dan nomor 10, mata pelajaran bahasa Jawa. Kita lanjutkan pada mata pelajaran kelompok C. Mata pelajaran kelompok C ini adalah mata pelajaran peminatan, di mana untuk jurusan IPA ini ada 4 mapel dan jurusan IPS juga ada 4 mapel. Untuk jurusan IPA yang pertama ada mata pelajaran matematika, kemudian biologi, lalu fisika, dan yang terakhir mata pelajaran kimia. Sedangkan untuk jurusan IPS ini yang pertama ada mata pelajaran geografi, kemudian sejarah, lalu ada mata pelajaran sosiologi, dan yang terakhir mata pelajaran ekonomi.
Berikutnya adalah mata pelajaran pilihan atau lintas minat. Untuk jurusan IPA, yang pertama ada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris. Lalu yang kedua ada mata pelajaran Sosiologi atau juga Geografi lintas minat. Sedangkan untuk jurusan atau peminatan IPS, ini ada 2 mata pelajaran lintas minat, yaitu Biologi lintas minat dan Kimia lintas minat. Berikutnya kita bahas pembelajaran jarak jauh atau seringkali disebut PJJ. Kita mulai dari jadwal PJJ terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Nah, berikut ini adalah pembelajaran jarak jauh semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 SMA Negeri Colomadu. Pembelajaran dimulai dari jam pertama, yaitu jam 7:15 menit, dan berakhir di jam ke-8, yaitu pukul 11.45, dengan jeda istirahat setelah jam ke-4, yaitu jam 9.15 sampai dengan jam 9.45, di mana untuk 1 jam pelajarannya untuk PJJ ini adalah selama 30 menit. Nah, pastikan kalian mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal di atas ya. Berikutnya adalah aplikasi yang digunakan selama PJJ. Apa saja aplikasinya? Yang pertama ada aplikasi Google Classroom. Nah, SMA Negeri Colomadu ini menggunakan Google Workspace for Education dengan akun belajar.id dari Kemdikbud. Kalian dapat menggunakan akun belajar.id jika sudah punya, atau bisa juga menggunakan Gmail biasa. Nah, untuk bergabung ke kelas, nanti wali kelas akan membagikan link join atau kode kelas. Nah, pastikan kalian menggunakan nama yang benar ya di akun Gmail kalian dan menggunakan foto berseragam. Nah, sementara boleh pakai foto dengan seragam SMP seperti contoh berikut ini. Aplikasi kedua yang digunakan adalah WhatsApp. Nah, pasti semua sudah pada tahu ya. Yang perlu diperhatikan adalah gunakan grup WhatsApp resmi kelas ini untuk informasi penting dan untuk keperluan pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu guru pengajar juga akan bergabung di grup kelas ini. Hindari chat yang tidak begitu penting dan dirasa tidak perlu karena info penting akan tertumpuk dengan chat tersebut. Jika kalian ingin chat yang lebih bebas, maka ketua kelas bisa membuat grup sendiri yang tidak resmi. Aplikasi yang ketiga adalah Google Chrome. Usahakan update aplikasi Google Chrome ke versi yang terbaru ya, karena browsing materi dan form akan kalian akses via browser ini. Lalu bagaimana kalau browser lain seperti Opera Mini, UC Browser, atau browser bawaan? Bisa saja, namun di beberapa bagian mungkin tidak akan terakses secara sempurna karena browser-browser di atas ini mengkompresi data kalian sebelum terbuka di HP kalian. Aplikasi yang berikutnya adalah Google Meet. Nah, untuk KBM yang memerlukan meeting, SMA Negeri Colomadu menggunakan Google Meet dari Google Workspace for Education dengan akun belajar.id. Dengan demikian, hasil meeting dapat terekam dan dapat diputar ulang. Aplikasi yang berikutnya yaitu Form. Google Form dapat kalian akses dengan menggunakan Chrome browser. Nah, Google Form ini digunakan pada kegiatan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan juga penilaian akhir tahun dengan rekapitulasi secara otomatis via Google Spreadsheet. Mungkin sebagian Bapak Ibu guru juga menggunakan Google Form ini untuk penilaian harian. Baik, berikutnya untuk kehadiran atau presensi. Pada pembelajaran jarak jauh, kehadiran atau presensi ini juga termasuk hal yang penting ya. Nah, untuk presensi atau kehadiran, setiap Bapak Ibu guru mata pelajaran ini mempunyai metode yang berbeda-beda.
Nah, berikut metode yang biasa dipakai Bapak Ibu guru dalam melakukan presensi. Yang pertama yaitu presensi menggunakan form. Kalian bisa perhatikan pada gambar berikut. Nah, perhatikan bagian yang diberi kotak merah ya. Ini adalah link yang kalian gunakan untuk menuju ke form presensi. Dengan klik link tersebut, kalian akan diarahkan menuju ke halaman presensi dengan rekap presensi secara otomatis. Lalu yang berikutnya, presensi menggunakan kelas common di Google Classroom. Nah, perhatikan gambar berikut. Metode yang kedua yaitu dengan mengisi bagian kelas common Google Classroom. Nah, dari kelas common ini, Bapak Ibu guru dapat merekap siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran. Nah, berikutnya yang ketiga, manual via Google Meet. Nah, metode yang ketiga ini biasa dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika sedang mengajar via Google Meet. Dari list yang mengikuti meeting, Bapak Ibu guru akan merekap siapa saja yang hadir dan tidak hadir pada kegiatan pembelajaran. Nah, jadi gunakan presensi sesuai dengan yang Bapak Ibu guru perintahkan di aplikasi Google Classroom. Nah, dalam kegiatan pembelajaran tentu akan ada kegiatan penilaian. Nah, secara umum penilaian ini meliputi 3 hal ya. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, lalu yang kedua ada penilaian keterampilan, dan yang ketiga ada penilaian sikap. Nah, kita mulai dulu dari penilaian pengetahuan. Bentuk penilaian yang pertama ini ada penugasan atau tugas. Nah, bentuk tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ini dapat bervariasi. Bisa saja bentuknya mengupload foto di Google Classroom, bisa saja bentuknya mengerjakan soal di Google Form, atau mungkin mengupload sebuah dokumen. Lalu yang kedua, penilaian harian atau kuis. Untuk penilaian harian, masing-masing Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan media yang berbeda. Misalnya seperti Quizzes, Wordwall, ataupun Google Form. Nah, berikutnya penilaian yang ketiga adalah penilaian tengah semester atau sering kita sebut sebagai PTS. Kemudian yang keempat, ini ada penilaian akhir semester atau PAS, dan juga penilaian akhir tahun. Untuk PTS, PAS, dan PAT, SMA Negeri Colomadu menggunakan Google Form dengan rekapitulasi otomatis secara terjadwal. Kalian bisa lihat gambar berikut untuk lebih jelasnya. Baik, penilaian yang berikutnya adalah penilaian keterampilan. Apa saja bentuk penilaian keterampilan ini? Yang pertama ada penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio ini adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik ataupun non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Contohnya adalah karangan, puisi, surat, lukisan, laporan penelitian, laporan kerja kelompok, sertifikat, atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh peserta didik pada satu periode tertentu. Nah, karena bentuknya berupa kumpulan hasil pekerjaan atau tugas, jadi kalian harus rajin ya ngumpulin tugasnya. Penilaian keterampilan yang berikutnya adalah penilaian proyek. Penilaian proyek ini merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau kurun waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, hingga penyajian data. Bentuk penilaian keterampilan yang ketiga adalah penilaian produk. Penilaian produk ini adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk benda tertentu dan kualitas produk tersebut. Jadi, dalam penilaian produk terdapat 2 tahapan penilaian, yaitu yang pertama penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serta prosedur kerja siswa, dan yang kedua penilaian tentang kualitas teknis
maupun estetik hasil karya siswa. Nah, contoh pada kegiatan penilaian produk ini adalah misalkan tugas pembuatan telur asin. Nah, dari beberapa penilaian di atas yang sering digunakan dalam pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri Colomadu adalah penilaian portofolio. Penilaian yang ketiga ini adalah penilaian sikap. Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Nah, ternyata sikap juga dinilai nih. Bapak Ibu guru biasanya menggunakan kehadiran, kedisiplinan, dan juga kelengkapan pengumpulan tugas dalam melakukan penilaian sikap ini. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Nah, KKM di SMA Negeri Colomadu ini adalah 70. Bagi kalian yang nilainya dalam 1 KD masih di bawah KKM, selanjutnya akan mengikuti kegiatan remediasi. Sedangkan yang sudah tuntas akan mengikuti kegiatan pengayaan. Nah, masing-masing Bapak Ibu guru punya metode yang berbeda-beda. Nah, jangan sungkan untuk bertanya pada Bapak Ibu guru pengampu mapelnya ya. Nah, supaya jelas, lihat contoh berikut. Di atas ada tabel nilai dari 5 orang siswa pada kompetensi dasar yang pertama. Nah, pada KD 1 ini terdapat 3 penilaian, yaitu tugas 1, tugas 2, dan kuis. Nah, dari tabel tersebut ternyata nilai tugas sangat membantu. Misalnya Budi nih, walaupun penilaian harian atau kuisnya cukup rendah, hanya 50, namun karena nilai tugasnya bagus, sehingga untuk KD 1 ini Budi tuntas dengan nilai akhir 77. Hasil rata-rata dari 95, 85, dan kuisnya 50. Nah, berbeda halnya dengan Dana dan Ervan, karena nilai tugas 1 dan 2-nya kurang begitu bagus, maka di sini tidak mampu mengangkat nilai supaya tuntas mencapai KKM. Maka Dana dan Ervan ini mengikuti kegiatan remediasi, sedangkan Agus, Budi, dan Cinta ini mengikuti kegiatan pengayaan. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu kriteria kenaikan kelas. Di akhir semester 2, setelah kegiatan penilaian akhir tahun, maka nanti kalian akan naik ke kelas 11. Namun untuk naik ke kelas 11 itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, berikut kriteria kenaikan kelas SMA Negeri Colomadu selama PJJ. Kenaikan peserta didik dari kelas 10 ke kelas 11 harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, A. Peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran di kelas yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, peserta didik dinyatakan naik ke kelas 11 apabila yang bersangkutan tidak memiliki nilai tidak tuntas lebih dari 2 mata pelajaran, baik untuk pengetahuan ataupun keterampilan. Jadi syaratnya supaya bisa naik ke kelas 11, syarat yang kedua ini, kalian hanya boleh tidak tuntas untuk 2 mata pelajaran, baik itu semester 1 maupun semester 2. Kemudian kriteria yang ketiga, peserta didik memiliki nilai kepribadian serendah-rendahnya baik. Nah, nilai kepribadian ini adalah akumulasi dari nilai sikap yang diinputkan oleh Bapak Ibu guru di e-raport. Kemudian yang keempat, peserta didik aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan minimal predikat B. Jadi di SMA Negeri Colomadu ini ada ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh siswa, yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka.
Untuk bisa naik ke kelas 11, kalian harus memiliki nilai pramuka dengan predikat B. Oke, itu tadi yang dapat Pak Arif sampaikan pada sesi ini. Setelah ini ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Kalau kalian menyimak video tadi, pasti bisa. Link akan dibagikan oleh panitia. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Pak Arif undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.